Selamat pagi Sahadewa. Pagi ini giliran saya Tari untuk berbagi dan sharing di online kelas Sahadewa. Tindakan adalah yang paling penting untuk semua keberhasilan. Hari ketika pindah, Kevin membawa semua uang yang dimilikinya. Aku mengambil pekerjaan sebagai kasir di sebuah toko bahan makanan untuk makan sehari-hari. Aku berusaha tidak meninggalkan rumah pada pagi hari bersamaan waktunya dengan perempuan anggun di seberang jalan. Dia seorang guru yang mengenakan busana cantik dan menjinjing sebuah tas kerja. Aku mengenakan seragam, kemeja putih berkancing sampai bawah, rompi warna biru aqua lengkap dengan gasi kupu-kupu, dan celana polister dengan ikat pinggang elastis yang besar. Ditambah karet hidung warna merah dan sebuah wig boso sudah cukup untuk menjadikanku seorang badut. Tiap hari, aku diberi kesempatan untuk istirahat selama 14 menit. Saat seperti itu, aku akan mulai membuka termos bekalku, berharap dapat menikmati makanan yang masih hangat, makan dengan ponsel kujepit di antara pundak dan telingaku. Namun, suara-suara tak diundang langsung mengalihkan perhatianku. Semua dari para tukang tagih, aku tidak pernah menikmati makanan dengan berselera. Pada suatu hari, aku sedang kembali ke belakang register sudah waktunya istirahat, yang untuk kesekian kalinya terganggu ketika aku mendapatkan sebuah inspirasi. Waktu itu adalah jam ketika para profesional meninggalkan kantor-kantor mereka untuk pulang ke tempat tinggal masing-masing. Itu biasanya berarti mereka singgah guna membeli sesuatu untuk dimasak dan sebotol anggur untuk melengkapi santap malam mereka. Yang pertama kali kulihat adalah kakinya. Aku tidak ingat secara tepat seperti apa sepatu yang dikenakannya. Tetapi jelas sepatu itu bukan dibeli di toko-toko swalayan murahan. Sepatu-sepatu itu terbuat dari kulit asli, mewah, dan hanya ada di iklan-iklan Manolo Blahnik. Mataku mulai menjelajah. Barang pilihan itu ternyata tidak hanya sepatunya. Dari pinggangnya yang ramping sampai ke sedikit lebih rendah dari lutut, dia terbungkus sebuah rok anggun dari kulit berwarna coklat tanpa kesan murahan seperti yang sering tampak pada bintang-bintang karbitan. Berpasangan dengan rok mahakarya itu adalah sehelai sweater turtleneck berlengan pendek berwarna hitam. Begitu masuk ke toko, ponsel perempuan itu berdering. Aku tahu bukan tukang tagih yang menelponnya. Aku membayangkan koleksi pilihan baru di Paris baru saja tiba, maka Versace langsung menghubunginya guna memastikan bahwa segalanya sesuai dengan harapan. Aku terpikat, terpesona, terkagum-kagum oleh seseorang yang terkesan begitu dahsyat. Sementara aku, bagaimana ya aku menyebutnya? Tidak. Aku mengerjakan yang tak terpikirkan. Aku menutup registrasiku lalu mengikutinya. Dia mengambil sebuah rantai gantungan kunci yang cantik dari tas kulitnya yang sepadan dan aku mendengar gemerincing yang melodis. Aku
Aku mengamatinya berjalan menuju ke sebuah BMW hitam cantik, seolah-olah dia yang memilikinya. Padahal memang betul. Berdiri di pelataran parkir, mengenakan setelan badutku, dan menyaksikan kepergiannya. Walaupun ini bukan perbuatan yang paling bijak, aku mulai membandingkan kehidupan kami. Rasanya tidak mungkin perempuan itu sedang terancam listriknya akan diputus. Tak terpikirkan pula bahwa dia sedang berseteru dengan calon mantan suami yang tengah membuat hidupnya sengsara. Bagaimana aku mengetahuinya? Karena yang ada di luar tampak begitu dahsyat, begitu sukses, begitu hebat. Dia akan menyewa pengacara terbaik di kota ini dan melibas orang yang mencoba merenggut anak-anak darinya, merenggut kehidupannya, rok kulitnya, BMW-nya, atau jati dirinya. Ketika sedang berlari, berdiri di pelataran parkir itu, masih dalam jam kerja, masih mengenakan seragam dasi kupu-kupuku, aku membuat sebuah keputusan. Aku ingin menjadi perempuan yang mengenakan rok kulit, mengendarai BMW kalau aku sudah dewasa. Kapan aku dewasa? Betul, aku harus menjadi dewasa. Aku tahu bahwa kalau aku ingin beranjak dari sini menuju ke sana, aku perlu bertumbuh. Jika aku ingin memiliki rasa percaya diri lebih banyak, opsi lebih banyak, jati diri lebih sempurna, aku harus menjadi lebih dari sekarang. Ada pertumbuhan yang berlangsung secara alami. Namun, kadang-kadang kita perlu tumbuh dengan sengaja. Aku memerlukan rencana harian yang kusadari untuk mendewasakan diri. Menjadi sosok yang lebih baik daripada yang sekarang sedang menjadi mangsa yang ketakutan, mengenakan seragam badut, hampir tanpa harga diri. Rok kulit dan BMW adalah simbol-simbol bagiku tentang yang kuperlukan. Seperangkat keterampilan baru, penampilan lebih baik, pilihan-pilihan yang bijak, dan sebuah rencana yang pasti untuk sukses dalam hidup. Harus ada aksi setiap hari. Tidak peduli betapa kacau dan mengecewakan hidupku yang sekarang. Beraksi untuk menumbuhkan diri setiap hari akan tetap membuatku bergerak maju. Supaya peluang untuk gagal menjadi lebih kecil, aku harus menjadikannya sederhana. Aku memilih 5 hal yang mampu kuperbuat setiap hari. Aku membayangkan seandainya hanya memilih 2 dari 3 hal, itu mungkin tidak menjadi komitmen yang cukup besar. Tetapi lebih dari 5 akan terlalu berat dan membuatku cenderung meninggalkannya. Secara pribadi, aku memutuskan untuk: pertama, memiliki waktu untuk berdoa guna membangun kepercayaanku. Yang kedua, olahraga sekurangnya 20 menit agar merasa percaya diri atas penampilan fisikku. Yang ketiga, membaca 20 menit sebuah buku karya seseorang yang sukses supaya aku dapat termotivasi untuk menjadi lebih baik. Yang keempat, menetapkan beberapa sasaran untuk tahun itu dan membacanya setiap hari sehingga aku tidak akan melenceng dari sasaran. Dan yang terakhir, menggunakan saat berkendara untuk mendengarkan pesan-pesan positif dari CD yang membesarkan hati, karena aku tahu bahwa sikapku akan menentukan peraihanku.
5 tugas tersebut memberiku sesuatu untuk dibayangkan setiap hari dan memberdayakan aku dalam arti bahwa aku mendapatkan pengetahuan, menjadi lebih sehat, lebih proaktif, dan merasa lebih memegang kendali atas hidupku. Aku tidak langsung bisa memiliki rok kulit atau BMW, namun hampir secara langsung aku melihat bahwa hidupku menjadi lebih stabil, bahkan walaupun aku masih harus berurusan dengan situasi-situasi yang tidak stabil. Stabilitasku dimulai dari dalam dan berkembang ke arah luar. Sewaktu aku menjadi lebih stabil di dalam, berpijak lebih kuat dan lebih aman, kemampuanku terasa bertambah. Aku merasa lebih berani, menengadah dan berjalan, serta berbicara dan lebih percaya diri selain merasa memiliki otoritas. Dalam 2 bulan, aku sudah bisa menanggalkan seragam dasi kupu-kupuku dan memperoleh pekerjaan dengan pendapatan lebih baik dari tempat lain. 6 bulan kemudian, aku menjadi manajer di sebuah organisasi internasional dan memperoleh kenaikan pendapatan yang signifikan. Dalam kurun dari 1 tahun, aku berubah dari semula tidak mempunyai rumah menjadi sosok yang mampu mengangsur rumah senilai $1,4 juta. Ini sama sekali bukan soal memiliki sehelai rok kulit. Walaupun sekarang aku memiliki 2 rok kulit. Ini soal keinginan memperbaiki kondisiku dalam hidup ini. Dan supaya bisa seperti itu, aku harus menjadi lebih baik. Semua dimulai dengan sebuah keputusan yang memerlukan aksi setiap hari. Dan selanjutnya, ketekunanku terbayar.